Halo guys, selamat datang kembali di channel Lama Der Lambang. Semoga kalian tidak lupa dengan gua ya. Sebenarnya sih gua gak mau bikin video juga, cuman ya ini dikarenakan momen-momen yang harus didokumentasikan gitu kan. Karena menurut gua membeli harddisk pun itu termasuk momen-momen yang harus didokumentasikan, karena barangnya lumayan cukup berharga gitu kan. Jadi kalau misalkan gak didokumentasikan kayak kurang aja gitu kan. Sekalian juga siapa tahu ada dari kalian yang kangen ngeliat gua ngomong-ngomong gak jelas kayak gini dan pengen lihat keadaan sekarang gue gimana gitu. Gue baik-baik aja kok. Gue masih aman, sehat, tanpa narkoba, tanpa apapun, dan masih aman, hidup sehat, sejahtera, sentosa ya guys ya. Kalian juga tahu dan tadi juga udah gue sebut bahwa di video ini gue akan menceritakan tentang beli harddisk. Terdengar tidak menarik ya harddisk, atau gue harus ubah kali. Gue di sini mau nyeritain aja tentang kejadian tadi sore. Gue nambahin harddisk baru di komputer gue. Sebetulnya pengen nambah harddisk itu keinginan dari dulu banget ya, bisa terbilang dari 7 tahun yang lalu. Anjing, 7 tahun yang lalu kagak lah. Dari semenjak harddisk gua yang data D-nya itu udah mau penuh, udah merah, itu udah kayak pengen ganti harddisk gitu. Tapi kan gue tuh orangnya setiap mau membeli sesuatu itu selalu mikirnya itu sampai jutaan kali untuk memutuskan harus beli apa kagak gitu. Karena ya harddisk 500 GB juga data D itu masih sisa sekitar 20 GB. Ya masih bisa lah dipepet-pepetin gitu, ada file yang gak kepake hapus gitu. Jadi masih bisa dipepet-pepetin buat ya ngedit-ngedit, buat naruh-naruh konten, video konten, buat naruh-naruh arsip dan sebagainya begitu ya. Dan keinginan gue juga buat beli harddisk itu terdorong karena gue tuh lihat status WhatsAppnya temen gue ya yang punya toko komputer. Dia tuh posting akan ada harga spesial katanya dari ini untuk harddisk dan yang lain-lain. Karena kan setahu gue harga harddisk itu sekarang yang 500 GB itu di kisaran 200 ribuan ya. Gue lihat itu harga harddisk Seagate 500 GB. Nah dia postingnya itu harganya 135. Wah 135 nih murah gitu kan. Dari harga 230-250 itu dia jual 135. Gue itu waktu itu nafsu banget, langsung pengen beli. Soalnya itu udah terbilang murah lah. Gue tuh tipe orangnya kayak gitulah. Kalau barang lagi murah gue tuh pengen cepet-cepet beli gitu. Takutnya nanti udah naik lagi, karena gue kan gak ada niatan buat jual lagi apa gimana. Gue selalu menerapkan prinsip begini. Kalau di toko offline juga udah dikasih harga promo murah apa sebagainya, jangan lupa dulu buat cek di online gitu kan. Nah gua teh waktu sampai rumah di sini waktu itu langsung iseng cek di toko online, toko hijau. Soalnya gue suka beli barang-barang di toko hijau ya. Kan gue langsung cek ya di aplikasi Allshop itu, dan ternyata di Allshop itu ada yang jual harddisk yang sama yang kayak temen gue ini jual, Seagate 500 GB ini di harga 100 ribu. Pas ternyata mau segimanapun toko offline menggembur-gemburkan promosi, ternyata memang harganya di online pun pasti lagi segituan gitu. Entah harga spesial apa emang harganya turun bagaimana, ini gua gak ngerti ya. Kalau kalian yang paham mengenai tentang dunia harga ini lagi naik apa turun, nah kalian bisa kasih tahu gue di komentar ya. Oh ya buat kalian yang mau beli juga ya harddisknya, ini gue bukan disponsori apa gimana, tapi ya gue bantu aja lah ya. Gue taruh juga linknya di deskripsi toko tempat pembelian gue beli harddisk yang 500 GB harga 100 ribu itu ya. Gue beli barangnya dan datang, yang bikin gue kaget adalah packingannya cuma bubble wrap doang. Itu yang bikin gue panik. Takutnya kalau bubble wrap doang kan tahu sendiri kan harddisk itu kan sangat rentan terhadap guncangan ya. Jadi kita harus hati-hati gitu. Ini gimana kan misalkan dibawa di truk apa di mana, keguncang-guncang banyak, takut kenapa-napa gitu. Ternyata waktu dibuka ke sini dugaan gue nggak buruk-buruk amat gitu. Memang bubble wrap doang dia bungkusnya, tapi bubble wrapnya tebel banget. Ada kali dia 6-7 lapis gitu. Gue unboxing, gue videoin juga, karena video unboxing itu kan buat bukti juga kalau misalkan barangnya itu ada terjadi kendala atau enggak gitu. Nah udah di unboxing,
Habis itu gua langsung pasangnya ya normal biasa. Ini sih komputer ini di bawah itu gua buka. Yang gua takutin tuh di power supply-nya gak ada lagi apa namanya, kabel SATA, bukan kabel SATA, kabel power SATA ya, pokoknya kabel power buat ke harddisknya itu loh. Gua kaget sih pas buka paket itu lo, kan gua belinya sama kabel SATA ya, sama kabel SATA-nya, karena kalau gak sama kabel SATA nanti harddisknya gak bisa didetect dong, soalnya gua gak punya lagi kabel SATA di rumah ini gitu. Ternyata sama si tokonya, sama si abangnya tuh dimasukin juga kabel SATA-nya ke packingan si harddisknya, ke plastik abu-abu itu. Gua buka, gua pasang, gua nyalain komputer gua, dan di situ ada kejadian yang bikin gua panik. Ternyata memang waktu dinyalain itu si harddisknya tuh ada bunyi cekluk-cekluk gitu loh. Harddisknya sih muter, tapi dia ada bunyi celuk-celuk gini ya. Sepertinya harddisknya butut. Panik, kirain harddisknya rusak ya. Kalau rusak kan tinggal ganti juga, sebetulnya gak panik. Ternyata enggak. Setelah gue lihat-lihat itu kabel power SATA-nya ternyata ada debunya, banyak debunya. Gue gak teliti ke situ, jadi gue tuh sikat dulu pakai sikat dan gue masukin lagi. Ternyata bisa guys, kedetek. Nah habis itu Windows gue booting, gue lihat harddisknya kedetek ada, dan aplikasi Sentinel langsung kebuka, dan di situ memang health sama performance-nya 100 dan power on-nya juga dari 0. Ini yang jadi harus catatan buat kalian ya. Dari mana ya ngomongnya ya, gue bingung ya. Karena kan si harddisk Seagate 500GB ini, atau semua harddisk 500GB dari berbagai macam brand itu, kalau gak salah itu semua harddisk 500GB tuh udah gak diproduksi sama si produsennya, sama semua brandnya gitu. 500GB itu udah kayak produk-produk old gitu. Semua brand mungkin sekarang produksi size terkecilnya itu ada di 1 teraan ya. 500GB tuh udah kayak nggak kepake, itu udah kayak dari tahun berapa gitu. Soalnya gue juga ini kan waktu gue buka bungkusannya, gue lihat si plastiknya itu, ternyata tahun harddisknya tuh tahun 2013 ya. Kalau tahun 2013 tuh berarti kan udah lama, ini udah 2022, berarti udah ada udah 9 tahun 9 tahun 10 tahun ya. Iya pokoknya segitulah ya. Pokoknya udah lama banget kan. Terus kan kalau kita mikir secara logika gitu, apa iya barang dari tahun lama gak laku, terus baru lakunya sekarang, dibuka baru sekarang gitu, baru kena listriknya sekarang, kan gak mungkin ya, kayak gak mungkin. Nah di sini ini ada penjelasannya. Jadi ini tuh bisa disebut kayak harddisk refurbish atau harddisk rekondisi gitu ya. Jadi harddisk rekondisi itu kayak harddisk yang udah rusak, terus dia betulin lagi sama yang orang yang ngerti gitu. Ibaratkan gini dah, gua kan ngerti sedikit tentang kanibalan lampu ya. Kita punya 2 lampu neon nih, yang satu neonnya yang pecah, yang satu PCB-nya yang pecah gitu. Nah si 2 ini, yang satu sama lain ada kekurangannya, dikawinin. Jadi yang neonnya masih bagus diambil, yang mesinnya masih bagus juga diambil, dikawinin gitu, jadi masih bisa nyala. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi ini juga memang termasuk harddisk kayak gitu. Gak mungkin ini harddisk bener-bener baru gitu, gak mungkin. Gue juga udah tahu resikonya gitu, jadi gue juga berani beli. Dan ini juga alasan gue kenapa gue juga mau beli. Ya 100.000, lihat 100.000 nya kan, 100.000 itu kayak udah, sekarang lihat 100.000 tuh kan udah kayak ya ibarat 10.000-an. 100.000 tuh sekarang habisnya bentar banget lah, nggak bisa ditahan lama-lama, apalagi udah kerecehin, udah pasti habis cepet. Habis itu terus juga ini gue pakai peruntukannya harddisk ini cuman kayak buat data-data video konten doang. Jadi kayak video yang masuk diedit, kelar, upload gitu, jadi udahnya kehapus. Ya intinya gue masukin data-data ke harddisk yang baru ini gak bakal data-data yang sifatnya sangat penting gitu ya. Kalau misalkan amit-amitnya nanti dia ini ada berulah sakit apa gimana, ya gue udah prepare, karena data yang diisi itu bukan data-data yang super penting gitu. Nah itu dia yang gue tahu mengenai harddisk refurbish atau harddisk rekondisi itu ya. Dan mungkin juga ini dari power on time yang balik ke 0 itu ada orang yang ngerti, mungkinnya si chip di PCB-nya di reset apa gimana, ada gitu-gitunya ya. Gue gak ngerti, gue gak mendalami sampai sebegitu dalamnya gitu. Aman apa enggak? Ya bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak. Amannya ya barangnya udah pasti ya
berfungsi, tapi nggak amannya ya kita tidak bisa menebak umur sebuah barang elektronik gitu. Semua juga gitu sih, mau yang baru mau yang lama gitu, nggak ketebak juga barang-barang elektronik kan gitu. Jadi intinya si harddisk ini tuh berfungsi normal, health-nya 100, itunya juga performance-nya 100. Gue lihat di ini memang Seagate, tapi ya kondisinya begitu gitu. Tapi kan melihat harganya juga murah, dan poin dari video ini tuh gue pengen ngasih tahu harddisk 500 GB sekarang harganya sudah turun atau mungkin sedang turun gitu. Nggak tahu nanti di kemudian hari dia bisa menaik lagi apa bisa turun lagi. Kalau misalkan stabil di 100 ribuan sih berarti ya memang harga harddisk sekarang sudah turun yang 500 GB gitu ya. Kan tadi juga gue udah bilang, jadi di video ini tuh tujuan gue cuman buat dokumentasi doang, unboxing sih sebetulnya, buat kalau misalkan si tokonya ini barangnya bermasalah gue tinggal bisa balikin gitu. Tapi kan berfungsi normal, jadi sekalian dikontenin aja. Sekalian juga gue pengen menghangatkan kembali channel gue yang sudah lama tidak mengupload video ya, seperti itu. Jadi gue Ahmad Herlambang, kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas, pertanyaan emang gue dari tadi nanya enggak, kalau misalkan ada pernyataan dari gue yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan disclaimer juga di video ini, gue tidak melibatkan orang-orang komputer atau yang lain. Jadi itu gue pure mengeluarkan uang cuma 100 ribu harga harddisknya. Kabel SATA goceng jadi 105, ongkir coba 115, administrasi Indomaret 2.500 jadi 117,5 ya, hitungannya 120 lah. Dan pasang sendiri, kalau misalkan nggak bisa pasang sendiri ya jangan nekat juga, tapi kalau percaya gak apa-apa. Kalau nggak berani pasang sendiri bisa ke toko komputer, mungkin nanti ada uang buat jasa pasangnya, paling 10.000 15.000 gitu, tergantung kemauan yang pasangnya, dia masang harga berapa. Sekian videonya tentang penjelasan gue mengenai pengalaman gue membeli harddisk seharga 100.000 dan menambah harddisk itu bagaimana, dan sampai jumpa, dadah. Jangan bosen-bosen buat lihat gue di channel gue ya, meskipun gue jarang upload video, kan gue lagi cosplay jadi Agung Hapsah.